Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Keritang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana penyuluh Kecamatan Keritang dapat melaksanakan kurban untuk tahun 1943 Hijriah. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kepada kita semua, terutama orang yang berkurban. Ini merupakan suatu kebanggaan tentunya bagi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan. Jadi demikian, mudah-mudahan di masa-masa akan datang anggota yang belum dapat berpartisipasi dalam berkurban, mudah-mudahan diberikan rezeki umur yang panjang supaya dapat juga berkurban, dan mudah-mudahan tahun ini yang telah memberikan pengorbanan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya, amin Allahumma amin. Saya akhiri ucapan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini penyuluh agama Islam Kecamatan Keritang telah melaksanakan penyembelihan hewan korban di kantor KUA pada hari raya yang ketiga. Semoga dalam pelaksanaan ini berjalan lancar sampai selesai, dan untuk tahun depan kita akan melanjutkan lagi seperti tahun ini. Semoga untuk tahun depan lebih meningkat lagi daripada tahun ini. Tahun ini alhamdulillah kita telah berkorban 1 ekor sapi. Mudah-mudahan untuk tahun depan lebih daripada 1 ekor sapi. Itu aja dari penyuluh agama Islam Kecamatan Keritang. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan selalu, panjangkan umur. Semoga kita bertemu nanti di tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hal ini kami selaku penyuluh agama, mungkin yang baru masuk, kira-kira baru 2 tahun, kami langsung merasakan bagaimana kurban tahun ini juga sebelum adanya corona. Tetapi mungkin Bapak dalam hal ini selama Bapak menjadi penyuluh sebelum kami, kira-kira untuk kurban ya, untuk hari ini juga bagaimana kira-kira menurut Bapak gitu? Ya alhamdulillah, terima kasih sekali. Untuk tahun ini nampaknya berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Penyuluh periode yang kedua ini juga berbeda dari penyuluh periode pertama. Berbedanya semakin kompak. Kemudian yang sebelumnya kita tidak pernah merasakan kurban yang diadakan oleh penyuluh. Pada hari ini kita merasakan kurban. Ya, kita bisa secara bergotong royong kerjasama melakukan kurban yang biasanya penyuluh hanya melakukan itu di desa binaan masing-masing. Bahkan ada yang di kampung masing-masing. Tapi hari ini berkat kerjasama kita upayakan bisa kurban di kantor kita atas nama penyuluh. Ini hal yang luar biasa. Betul, Pak. Terus kira-kira kalau menurut gambaran Bapak untuk tahun ke depan, karena ini sudah diawali tahun ini, kira-kira bagaimana solusi yang harus kita lakukan biar terrealisasi berkelanjutan ya? Ya, berkelanjutan. Kalau saya rasa kalau ini 1 kali sudah kita laksanakan, insya Allah untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya akan sedikit lebih mudah. Ada contoh bahwa kurban itu bisa kita laksanakan. Betul. Dengan catatan kita memang punya komitmen untuk terus melaksanakan ibadah kurban ini. Atau perlu mungkin ada semacam ansuran gitu Pak ya di kelompok. Bisa sistemnya bisa kita atur lah nanti, entah per bulan. Yang penting pada targetnya 2 bulan sebelum hari hanya dana sudah terkumpul. Jadi bisa kita laksanakan. Insya Allah tahun depan kita tambah lagi menjadi 2 atau 3 lah. Insya Allah. Oke lah, mudah-mudahan Pak. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Mudah-mudahan kami selaku penyuluh agama juga yang baru ini berinisiatif juga lah bagaimana untuk kedepannya. Ya, mudah-mudahan kita sama-sama. Terima kasih Pak. Ya. Nampaknya Ustadz ini udah mahir kayaknya nih. Ya, apa memang sudah pernah dilakukan Ustadz hal-hal seperti ini?
Ya sudah pernah dulu waktu nyantri di pesantren. Oh, berarti sudah ada pengalaman. Sudah Ini ada kelihatan pengalaman. kawan di depan ini kayaknya sudah mahir juga ini tentang daging-daging ini. Jadi Pak Asmungi Ya. hari ini melakukan pembersihan daging. Apakah sudah pernah motong juga, Ustadz? Hah? Sudah pernah motong? Belum. Oh. Oke, terima kasih. Ternyata ini adalah pakar pengulit, belum pakar potong-potong. Ya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bincang-bincang dengan Bendahara Penyuluh Agama Islam Kecamatan Keritang. Dan kita coba akan bertanya kepada beliau karena alhamdulillah tahun ini sukses melaksanakan kurban di kantor urusan agama Kecamatan Keritang. Baik, jadi gimana Bu? Apanya sistem pembayaran kawan-kawan yang berkurban di kantor urusan agama Kecamatan Keritang? Untuk pembayaran kurban penyuluh agama Islam di kantor Kecamatan Keritang, semulanya ditargetkan ansuran per bulan. Tapi ada juga sebagian kawan yang langsung untuk sekaligus, ada juga yang beransur-ansur dalam jangka 3 kali atau 4 kali pembayaran untuk setahun ini. Gimana Bu untuk ini kan ada 16 penyuluh agama, sementara 1 ekor lembu. Jadi untuk yang ikut gimana caranya itu Bu? Ini untuk penyuluh agama Islam Kecamatan Keritang jumlah 16 orang. Sedangkan kita mengadakan di sini untuk kurban adalah dia pakai 2 periode, berarti 2 tahun. Berarti 1 tahun dapatnya 7 orang, untuk tahun selanjutnya 7 orang. Tapi ada juga sebagian dia ikut langsung sekaligus. Hitung 1 tahun aja pembayarannya. Jadi yang selebihnya itu bisa ditambahkan lagi dengan orang luar dari penyuluh agama Islam. Yang namanya hari ini yang pertama Hajah Ermayati, yang kedua Eliati, yang ketiga Johanis, yang keempat lagi lupa saya. Bukan si Ali, yang kelima Ali itu dia suaminya si Dina. Yang kelima Pak Ahmad, yang keenam namanya siapa tadi, Elsa, itu anaknya, atas nama anaknya Pak. Yang ketujuh Pak Abdullah, apa tadi namanya. Nah, dia tuh tidak mesti harus nama penyuluh, bisa aja digantikan dia suaminya atau anaknya atau mungkin entah keluarganya gitu, tapi atas nama penyuluh. Itu aja Pak. Awal rapat kemarin pembayaran kurban ini adalah dijanjikan pas masa keluar gaji kita bayar, itu untuk ansuran per bulannya. Tapi sekarang nampaknya kawan tidak dengan gaji, karena gaji kita nampaknya 2 bulan ini tidak seperti bulan-bulan yang telah lalu atau tahun yang lalu gajinya setiap tanggal 1 keluar. Kalau ini agak maju sedikit pada tanggal 1. Nah, jadi mungkin kawan yang lain ada penghasilan yang lain selain gaji penyuluh, maka dia tidak tergantung dengan gaji penyuluh untuk pembayaran kurban tahun ini. Lembunya sederhana, tetapi itu sebuah niat yang tulus untuk berkorban di kantor kita ini. Yang mana kurban ini pertama kali dilaksanakan oleh penyuluh Kecamatan Keritang yang dilaksanakan di kantor KUA ya Ustaz. Mudah-mudahan untuk seterusnya generasi-generasi yang akan datang akan menjadikan sebuah contoh untuk berkorban lebih lanjut ya Ustaz. Gimana hari ini nampak kelihatan antusias sekali Pak Yohanes dalam memotong lembu ini. Apakah memang ini adalah kebiasaan dilakukan setiap hari atau memang sudah pernah dipelajari lama gitu, kemudian hari ini prakteknya gitu? Alhamdulillah
pemotongan hewan kurban ini dimulai di sejak waktu masih di Padang, Ustaz. Masih waktu di Padang, waktu kita kuliah. Kalau di Padang itu kan yang mendominasi yang tinggal di masjid para mahasiswa. Yang mana mahasiswa ini tinggal di masjid sebagai ustadz atau di sana dipanggil sebagai buya. Kalau buya berarti kebanyakan yang tinggal di masjid itu langsung memotong, Ustaz. Karena tidak hanya bukan hanya mengurus masjid, mengaji, tetapi kebiasaan masyarakat itu kita terjun di lapangan. Jadi pemotongan kurban ini itu sejak masa kuliah. Oh, itu nampak tadi Ustadz Ania itu pisaunya tajam sekali itu. Beda dengan parang-parang yang digunakan oleh orang-orang memotong rumput. Nah, ini apakah memang ini didesain khusus atau memang itu dibeli begitu aja gitu? Kalau untuk pisau pemotong hewan itu memang kita bikin semacam pisau khusus untuk memotong, Ustaz. Karena biar tajam, karena memang kalau untuk pisau memotong ini memang harus tajam daripada pisau yang lain. Jadi pisau itu dipakai tatkala memotong. Jadi pisau tidak dipakai untuk sembarangan, tapi dipakai waktu-waktu untuk memotong. Tapi alhamdulillah pisau itu yang dipakai itu kalau 6 ekor atau 7 ekor alhamdulillah tak perlu lagi diasah. Memang sudah tajam. Baik, terima kasih. Inilah bincang-bincang kita bersama penyuluh agama Kecamatan Keritang Juru Potong pada hari ini dipercayakan kepada Bapak Yohanes Sarjana Filsafat Islam, penyuluh agama Islam Kecamatan Keritang yang diberikan amanah untuk memotong hewan kurban yang dilaksanakan di kantor urusan agama Kecamatan Keritang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya sehingga pada tanggal 12 Zulhijjah 1443 Hijriah ini penyuluh agama Islam non PNS telah melaksanakan penyembelihan hewan kurban yang mana kita telah menjalankan syariat, yaitu syariat syari'un man qablana, yaitu syariat yang terdahulu yang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.